gemeteran, bisa tiba-tiba bisa blank. Oke, ya. Nah, nanti kalau bahas itu ada 7 pemanasan yang teman-teman dapatkan nanti. Dan sekarang saya mau tanya dulu teman-teman ya, ada yang udah pernah dengar LOA? Ada yang udah pernah dengar LOA? Atau Law of Trend? Hukum tarik menarik, udah pernah dengar belum? Oke. Kalau belum pernah dengar, udah pernah dengar kalimat ini belum? Ketika kita berprasangka yang baik, yang akan terjadi juga baik. Atau gini, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Pernah dengar? Mulutmu harimaumu. Pernah dengar nggak? Ucapan adalah doa. Pernah dengar? Oke. Banyak ya? Banyak banget teman-teman. Dan tahu nggak penjelasan detailnya itu apa sih? Dan ada nggak sih pengaruhnya sama tubuh kita? Ada nggak teman-teman? Ternyata ada loh. Ya, ternyata ada. Dan itu pengaruhnya besar sekali. Dan selama ini kita mungkin tidak menyadarinya. Oke, teman-teman, di tubuh kita itu ada pusat tubuh, ya, pusat dari bagian tubuh kita itu ada yang dia itu tugasnya ini ya, memerintahkan ya, suatu perintah, memberikan sinyal ke seluruh tubuh kita. Jadi ada pusat bagian di tubuh kita, ya, yang tugasnya adalah memberikan perintah, memberikan sinyal. Jadi ketika tiba-tiba kita nguap, ya. Oh gitu ya, oh artinya aku ngantuk, aku butuh ngopi atau butuh tidur gitu ya. Kemudian oh ternyata perutku kriuk-kriuk nih, kalau kriuk-kriuk berarti aku lapar, aku butuh makan. Tiba-tiba tangan kita bergerak untuk mengambil benda, tiba-tiba tangan kita bergerak untuk mengambil apa gitu. Itu yang ngasih perintah siapa? Oke. Kira-kira itu perintahnya dari siapa sih? Perintah dari bagian tubuh kita di bagian mana, teman-teman? Tadi Kak Resti ngasih jawaban bukan sih gerakannya? Iya ya? Betul kok Kak Resti, betul ya jawabannya gitu. Oke, jawabannya adalah otak teman-teman ya. Otak. Ini pusat dari segala perintah di tubuh kita, bahkan di hidup kita loh. Makanya ada istilah ketika kita berprasangka yang baik, yang terjadi juga baik. Ataupun sebaliknya, kalau kita berprasangka yang buruk, yang terjadi juga buruk. Oke? Nah, jadi ketika kita sebelum public speaking, tiba-tiba mules mendadak, tiba-tiba tangan gemeteran, tiba-tiba keringat bercucuran, itu juga yang ngasih perintah siapa? Ini nih, bosnya ya. Ini bosnya nih. Yang ngasih perintah adalah otak kita sendiri. Nah, otak kita sendiri itu ngasih perintah nggak asal ngasih perintah, ya, karena ada sebuah program yang dia tangkap. Oke ya, karena ada sebuah program yang dia tangkap teman-teman. Program yang bisa ditangkap oleh otak kita itu adalah berupa apa? Berupa apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Itu bisa membuat sebuah program ya yang bisa ditangkap kita, terutama otak bawah sadar. Nah, otak itu ada beberapa bagian, banyak banget bagian-bagiannya. Yang saya bahas cuma 2, karena kalau saya bahas semua kita bisa sampai subuh nih. Ya, saya bahas 2 aja. Nah, ada otak bawah sadar dan ada otak sadar. Otak bawah sadar itu kontribusinya gede banget, 88% ya. Sisanya 12% kecil banget kan, itu otak sadar. Nah, otak bawah sadar itu tadi ya, bisa nangkap apa yang kita ucapkan, kita lihat, kita dengarkan, kita bayangkan, kita rasakan. Dan dia nggak bisa bedain, mana yang negatif, mana yang positif tuh nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain juga mana yang udah terjadi, mana yang belum terjadi. Dan nggak bisa bedain juga mana yang imajinasi, mana yang realita. Jadi udah masuk semua. Ya, bahkan otak bawah sadar tuh nggak ngebaca kata-kata jangan, itu nggak bisa dibaca. Makanya ada istilah larangan adalah perintah. Semakin dilarang, semakin penasaran. Jangan buka-buka HP ku ya, jangan buka-buka WA aku ya, jangan buka-buka lemari aku ya, jangan buka-buka DM aku ya. Semakin kita larang, jangan, ya. Semakin penasaran, emang isinya apa sih? Betul nggak? Karena kata-kata jangan tuh nggak kebaca oleh otak bawah sadar kita. Nah,
Sekarang apa hubungannya sih sama public speaking? Wah, hubungannya besar sekali teman-teman. Sekarang gini, saya mau tanya, sebelum public speaking, misalkan besok teman-teman mau tampil, pernah nggak ketika besok akan tampil, malamnya nggak bisa tidur, kepikiran terus sampai overthinking, aduh besok gimana ya, aduh besok kalau ada yang tanya gimana ya, aku nggak bisa jawab ya Tuhan mau tanya gitu. Besok kalau aku nggak maksimal gimana ya, aduh besok kalau aku COVID gimana ya. Pernah nggak teman-teman kayak gini, pikirkan besok tuh gimana ya, gitu. Pernah nggak? Pernah? Secara langsung teman-teman sudah membuat suatu program dan ternyata otak bawah sadar teman-teman udah nangkep, aduh kalau besok grogi gimana ya. Yang ditangkap adalah, oh si Trias pengen grogi besok, aduh besok kalau nggak maksimal gimana ya, oh si Trias besok pengen nggak maksimal. Nah, ketika si otak bawah sadar ini udah nangkep, dia ngasih perintah ke bagian tubuh yang lain. Hasilnya apa? Hasilnya adalah tiba-tiba kita mules. Itu hasil dari perintah yang udah kita buat sendiri. Mules, tangan gemeteran, grogi, dan lain-lain. Oke, teman-teman? Ya, makanya ada istilah ketika kita berprasangka yang baik, yang terjadi baik. Jadi, LOA itu mengajarkan kita untuk berprasangka yang baik. Tapi kadang susah, benar nggak? Susah coach, kadang tuh kita mau berprasangka yang baik tuh kadang negatif thinking suka muncul sendiri, benar nggak? Nah, sekarang saya mau share tekniknya untuk berprasangka yang baik atau untuk melakukan LOA. Oke? Sebelum public speaking, nanti masuknya ke pemanasan. Oke ya, otak bawah sadar tadi apa? Bisa nangkap sebuah program apa? Program yang kita ucapkan, dengarkan, bayangkan, lihat, dan rasakan ya. Itu programnya. Dan gak bisa bedain mana yang positif, mana yang negatif. Gak bisa bedain mana yang belum terjadi, mana yang udah terjadi. Imajinasi, relate itu gak bisa bedain. Sekarang saya mau ngasih teknik ke teman-teman semua. Sebelum public speaking, 1 jam sebelum public speaking, cari tempat yang nyaman, yang tenang banget. Nah, kita ya persiapkan mental dengan sangat baik. Oke, kalau mental kita udah matang banget, mau audiensnya siapapun itu, sekalipun audiensnya pejabat, nggak ngaruh. Beneran. Oke? Nah, caranya gimana? Teman-teman lakukan afirmasi positif dan dilakukan secara bersamaan dengan visualisasi positif. Ini double combo, teman-teman. Jadi, apa tuh afirmasi positif? Afirmasi positif adalah sebutkan kalimat-kalimat yang positif. Oh, berarti kita harus ngomong aku pasti bisa, aku yakin bisa. Kurang lebih seperti itu, tapi ada rumusnya lagi. Ya, nanti saya kasih rumusnya lagi, ya. Nggak sekedar kita ngomong aku pasti bisa, aku yakin bisa. Bisa apa? Bisa masak, bisa mancing, bisa nulis, bisa baca, kan bisa apa dulu nih? Itu terlalu luas. Jadi harus spesifik, nanti saya kasih rumusnya aja ya, biar jelas. Nah, kemudian ketika kita ucapkan, sambil divisualisasikan, sambil diimajinasikan, sambil dibayangkan. Jadi mulut dan otak tuh harus sinkron. Oke? Oke, gimana coach? Kadang tuh susah ya kalau kita udah grogi tuh mau fokus susah. Nah, coba sambil dipejamkan mata aja. Sambil pejamkan mata, afirmasi. Ketika kita afirmasi, sambil berusaha untuk menggambarkan kejadian itu di otak kita. Oke ya. Nah, afirmasinya itu ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya ada 3. Nah, rumus 3 ini nggak ada di PowerPoint, silakan dicatat. Oke, rumusnya ada 3 untuk afirmasi positif. Yang pertama, kalimatnya harus positif. Oke. Yang kedua, kalimatnya harus spesifik, harus detail. Sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita apa hari ini? Public speaking-nya pengen lancar. Ya udah. Tujuannya untuk itu. Kemudian, kalimat yang ketiga, ini yang jarang sekali orang-orang ketahui, ya. Yang ketiga adalah kalimatnya itu berupa. Kalimat yang seolah kita sudah tampil, seolah kita sudah maju, seolah kita sudah selesai public speaking-nya, dan public speaking itu kita lancar banget, percaya diri banget. Ada gambaran nggak teman-teman? Karena tadi apa rumusnya? Otak bawah sadar kita nggak bisa bedain mana yang udah terjadi, mana yang belum terjadi. Makanya saya bikin rumus kayak tadi biar bawah sadar kita nangkep ya apa yang kita bayangkan tadi kan ya sebenarnya belum terjadi, tapi kita usahakan biar masuk ke otak bawah sadar. Oke ya.
Karena teman-teman sebelum tidur, kalau overthinking, ngebayangin kejadiannya nggak? Misalkan ya, aduh besok kalau nggak maksimal gimana ya? Besok kalau aku ribet gimana ya? Secara nggak langsung kan kita ngebayangin juga, betul nggak? Nah, coba teman-teman ya diganti, oke? Untuk yang positif. Nah, dengan 3 rumus tadi, kalimat yang positif, kalimat yang spesifik, dan kalimat yang seolah kita sudah tampil, bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa kebayang nggak kalimatnya seperti apa? Jadi gini, kalimatnya itu bukan kalimat-kalimat semoga nanti aku lancar, semoga nanti aku bisa percaya diri. Kalau kalimat-kalimat semoga, 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 artinya udah ambil belum? Belum. Itu masih harapan, ya. Aku harap aku lancar, itu juga belum. Saya akan bisa public speaking, udah bisa belum? Belum bisa, belum terjadi. Masih akan. Misalkan semoga saya punya mobil, udah punya mobil belum? Belum. Saya akan punya mobil, udah punya mobil? Belum. Saya pasti punya mobil, udah punya mobil belum? Belum. Nah, coba. Jadi bukan kalimat-kalimat saya pasti bisa, saya akan bisa, semoga saya bisa. Hindari kata-kata itu. Coba. Kalimat yang seolah teman-teman sudah bisa public speaking, sudah lancar banget public speakingnya. Saya kasih satu contoh ya. Misalkan teman-teman lagi interview pekerjaan, ya, kemudian interviewnya itu lolos, ya, membayangkannya seperti itu, oke? Senang banget karena interview aku hari ini lancar banget dan aku udah diterima kerja karena komunikasiku lancar banget ketika aku ditanya sama HRD kayak gitu. Atau bisa juga happy banget karena sidang aku hari ini lancar banget dan aku dapat nilai yang sangat memuaskan sekali sehingga IPK aku naik kayak gitu. Bisa juga. Ya, coba dengan kalimat-kalimat tadi, contoh tadi, coba teman-teman buat kalimatnya sendiri di kolom komentar. Yuk, saya pengen tahu ya pemahaman Bapak Ibu dan teman-teman saya mana, biar nanti saya coba memberikan feedback ya dari contoh kalimat yang Bapak Ibu buat di kolom komentar. Silakan. Oke, ini belum ada nih yang ngetik. Ya, tunggu ya. Ternyata panas ya minumnya ya. Oke, saya buka kolom komentar ya. Alam bawah sadar. Iya, jadi otak bawah sadar itu lebih sering dikenal alam bawah sadar. Betul, siapa nih Kak? Nazif. Oke. Saya pasti bisa Kak. Nah, tadi udah dikasih contoh ya. Saya pasti bisa artinya belum bisa, belum terjadi. Kurang tepat ya. Oke. Kemudian apa nih? Saya lancar berbicara di depan publik, boleh. Kalau saya lancar berbicara di depan publik kan berarti udah selesai. Bagaimana jika yang kita bayangkan tidak tercapai? Nah, ini nih. Jadi nanti kan saya bahas yang ini juga nanti belum sampai sana ya, bertahap. Sebentar, sabar. Alhamdulillah senang banget semuanya lancar. Oke. Aku sudah berhasil berpresentasi dengan baik, boleh Kang Nazif. Alhamdulillah saya bisa ngehadepin masalahnya. Masalah apa? Public speaking atau audiens atau apa? Saya bisa bicara di depan umum dengan baik, boleh. Bu Yuli Fatun Mumpuni. Alhamdulillah wawancara kerja saya berjalan dengan lancar, boleh. Alhamdulillah materiku banyak dimengerti oleh audiens. Boleh. Siapa nih Bapak Slamet Suryono? Low, very low. Alhamdulillah hari ini saya bangga banget bisa dapat kesempatan masuk ke PT Ternama, boleh. Wah banyak banget ya ini ya. Saya puas karena acara yang saya bawakan tadi berjalan dengan baik dan lancar. Penguasaan panggung saya juga bagus. Oke. Alhamdulillah ya Allah materi tadi lancar saya sampaikan, masya Allah. Oke, boleh. Alhamdulillah aku udah diterima kerja dan ditempatkan di departemen impian, boleh. Sangat profesional memberikan pengarahan kepada anggota saya. Penjelasan pengarahan saya sangat mudah dipahami, boleh.
Senang banget habis kelas ibu hamil tadi bisa bikin ibu-ibu hamil makin berani tampil cantik karena udah tahu bahan kosmetik yang aman buat ibu hamil. Boleh. Wow, keren kamu Vi, boleh. Senang banget saya sudah menjadi moderator dengan baik sehingga acara sosialisasi berjalan dengan sukses. Boleh. Ini banyak kok yang udah bagus. Detail-detail semuanya lagi. Tadi ada yang ibu hamil juga ya. Bagus, lebih detail, lebih spesifik, lebih bagus. Oke? Oke. Kayak gini, teman-teman misalkan mau ini ya. Apa nih? Alhamdulillah diberikan amanah menjadi narasumber penyuluh anti korupsi, anti narkoba. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Udah pada bisa kok. Oke, betul. Ya, banyak yang bagus-bagus. Jadi, semakin spesifik semakin bagus. Karena gini, kayak misalkan kita mau pesan Gojek atau Grab ya, itu kan harus sesuai titik ya. Coba kalau misalkan titiknya random, pasti kan drivernya bakal marah ya teman-teman ya. Ini kemana sih titiknya gitu kan? Ya udah deh, asal aja deh ke situ gitu kan. Nah coba deh otak kita. Kalau driver kan bisa ditelepon, ini di mana sih Mbak alamatnya, kan bisa kayak gitu ya. Coba otak kita, kalau nggak jelas titiknya, ya udah dia asal aja. Bener nggak? Ya, makanya harus spesifik banget. Kalau versi saya kayak gini, saya dijelasin dari awal opening sampai closing. Sambil merem, sambil saya mulai ngomong pelan-pelan. Kalau saya belum fokus, saya ulang-ulang terus. Ya. Kayak gini, senang banget karena penampilanku hari ini sangat lancar, sangat percaya diri. Bahkan aku baru mulai opening, aku disambut dengan sangat antusias oleh semua audiens. Dan senang banget karena ketika aku udah masuk ke sesi saya jawab, aku bisa menjawab semua pertanyaan audiens dengan jawaban yang sangat tepat sekali. Aku sangat percaya di dalam menjawabnya dan senang banget karena ketika sudah selesai public speaking, aku dapat tepuk tangan yang sangat meriah sekali dari audiens. Nah, boleh teman-teman kayak gitu, ya. Bayangin juga kalau dapat tepuk tangan kan pasti senang banget ya. Jadi boleh kayak gitu ya. Dengan kalimat sendiri-sendiri boleh. Oke. Nah sekarang gitu deh ada yang tanya, kalau yang kita bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan gimana? Nah sekarang gini, teman-teman, kalau kita dalam membayangkan kita udah ragu duluan, bakal terjadi nggak? Oke, sekarang gini teman-teman, misalkan ada seorang pasien yang berobat ke dokter, ya ada pasien berobat ke dokter, udah diberikan obat yang terbaik, pokoknya udah diberikan penanganan yang terbaik juga, ya. Kemudian dokter, bapak ibu dokter pasti akan memberikan pesan seperti ini, Bapak Ibu Mas Mbak, jangan kebanyakan pikiran dulu ya. Jangan kebanyakan stres dulu, fokus sehat, fokus sembuh. Bener gak? Pasien diminta untuk fokus sehat, fokus sembuh. Pasien udah sembuh belum? Udah sehat belum? Belum, tapi diminta untuk fokusnya ke sehat dan fokusnya ke sembuh. Oke, bahkan teman-teman ada yang dari psikolog kan di sini. Untuk ini ya, terapi. Kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin datang ke psikolog ya karena mungkin ada banyak masalah atau apa, pasti ya salah satu terapinya ada afirmasi positif, ada visualisasi positif juga. Dan sekarang gitu teman-teman, karena nggak ya dengar kalimat kayak gini, kalau misalkan kita berdoa kemudian kita udah ragu sendiri dengan doanya, bakal terkabul nggak? Tuhan akan mengabulkan nggak? Udah ketebak, udah nggak akan terkabul. Karena gini, Tuhan itu tidak akan mengabulkan doa seseorang yang dia sendiri aja ragu. Betul nggak? Ya, jadi gini, ini memang agak susah teman-teman, tricky banget. Sekarang gini, kalau misalkan teman-teman di sini berdoa, kemudian ragu dengan doanya, itu udah jelas ya, Tuhan udah nggak akan ngabulin. Jadi entah teman-teman minta gini ya, senang banget karena penampilanku besok lancar banget, senang banget karena audiens bisa mengerti semua materiku gitu. Teman-teman walaupun belum bisa public speaking, ya berusaha untuk ini ya, bikin program yang baik di otak bawah sadar, ya, karena biar nangkepnya yang baik juga teman-teman. Nanti tugas selanjutnya biar otak bawah sadar yang bekerja. Sama halnya kalau misalkan teman-teman berdoa apa, misalkan pengen dapat peringkat pertama atau pengen apa gitu ya, pengen beli apa, pengen umroh atau pengen apa gitu ya misalkan. Kemudian kayaknya tidak memungkinkan sekali ya untuk beribadah umroh di tanah suci misalkan karena masih kuliah ya, kemudian ya belum ada pendapatan juga,
atau misalkan bekerja tapi masih UMR, buat kebutuhan juga ya pas-pasan banget, kayaknya nggak mungkin banget gitu. Nah kalau kita udah meragukan itu, ya udah nggak akan kita kabulkan. Ya udah kita minta aja tugas Tuhan yang eksekusi, betul nggak? Iya. Entah nanti Tuhan mengarahkan kemana. Nah sama otak bawah sadar juga sama. Kita bikin program, nanti biarin otak bawah sadar yang eksekusi. Gitu. Nanti secara teman-teman tidak sadari, kita akan diarahkan kemana. Tiba-tiba kita kayak gini, bisa webinar public speaking. Tiba-tiba teman-teman nanti ketemu siapa gitu ya, untuk bisa rajin public speaking lagi, untuk latihan lagi. Tiba-tiba teman-teman dapat teknik yang lebih efektif. Jadi seminggu udah ada perubahan untuk public speaking. Nah, begitu. Dengan teknik ini, ya, teman-teman tahu nggak? Dengan teknik ini, alumni di Trias Academy itu rata-rata seminggu udah ada perubahan semua. Udah mulai kelihatan percaya diri untuk public speaking dengan teknik ini. Afirmasi, visualisasi, ya. Mereka harus yakin dengan apa yang mereka punya, gitu ya. Itu tinggal nanti otak bawah sadar yang bekerja. Dan selain itu juga kalau di kelas kan nanti didampingi teman-teman. Jadi selama 2 minggu itu nanti tetap dikasih feedback terus ya, dievaluasi terus. Oke, teman-teman? Oke. Kenapa afirmasi positif penting, Kak? Sekarang gini, teman-teman, afirmasi negatif penting nggak? Nggak penting. Afirmasi negatif apa sih? Aduh, besok kalau grogi gimana ya? Itu afirmasi negatif. Aduh, besok kalau gimana ya? Itu afirmasi negatif. Aduh, aku takut nggak lolos nih. Itu juga afirmasi negatif. Penting nggak? Nggak penting. Kenapa? Ya? Iya, betul banget. Kita itu harus banget ya berdoa. Kita aja usaha terus, misalkan kita berusaha untuk belajar praktek public speaking, tapi tanpa berdoa itu artinya sombong. Kita tidak melibatkan Tuhan. Ya, kita umat beragama teman-teman, apapun itu agamanya semuanya baik. Oke? Nah, tapi kita berdoa doang tanpa ada usaha, itu namanya kita males. Misalkan nih kita ya minta 2M tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma rebahan doang, apakah mungkin? Kan nggak mungkin juga gitu ya. Nah sekarang gini, untuk kita tadi ya afirmasi, memberikan program-program ke otak, nanti otak kita itu udah terbiasa dengan kalimat-kalimat tersebut. Nah nanti otak bawah sadar yang bekerjanya gimana? Nah kayak tadi teman-teman ngomong, aduh nanti kalau aku blank gimana ya, nanti kalau aku belibet gimana ya, tiba-tiba tangannya gemeteran, tiba-tiba sebelum public speaking mules. Itu hasil dari yang teman-teman ucapkan sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mengucapkan yang baik-baik ya, hasilnya pun juga baik nggak? Baik teman-teman ya. Nanti udah serahkan ke otak bawah sadar yang bekerja. Nanti kan dia ya punya tim di tubuhnya, di tubuh kita ya. Nanti biar digerakkan di sini semua, karena ini pusatnya ya. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan, kita nggak bisa mengendalikan kondisi. Yang bisa kita kendalikan itu ya otak kita sendiri gitu. Ya. Tadi tekniknya ada 3 tadi ya. Kalau tekniknya udah tepat itu cepat banget. Oke? Secara nggak langsung jadi mikir gitu ya Kak. Iya, jadi tuh nanti terarah sendiri teman-teman. You are what you think, betul banget ya, betul Kak Jose. Cara untuk mengatasi afirmasi negatif gimana Kak? Nah, jadi gini, teman-teman, jadi otak bawah itu ada pintunya, kapan terbuka dan kapan tertutup. Kadang teman-teman di sini mungkin udah pernah lah melakukan positif, tapi kok nggak ngaruh ya. Nah, teman-teman melakukan afirmasi positifnya ketika otak bawah sadarnya tertutup, jadi nggak masuk mental lagi, capek doang. Kita ngomong sampai mulut kita berbusa, tapi nggak masuk ya afirmasi positifnya. Karena gini, otak bawah sadar itu ada pintunya, kapan terbuka dan kapan tertutup tuh ada waktunya masing-masing. Ketika otak bawah sadar terbuka, itu masuk semua, entah positif entah negatif, semuanya masuk. Ya, kalau tertutup itu juga nggak akan masuk, entah
positif entah negatif juga nggak akan masuk. Kalau orang dewasa 13 tahun ke atas itu ada waktunya kapan terbuka, kapan tertutup. Kalau anak kecil di bawah 13 tahun itu terbuka sangat lebar. Makanya anak kecil nggak bisa bedain mana yang negatif, mana yang positif, benar nggak? Anak kecil nggak bisa bedain mana yang imajinasi, mana yang realita, benar nggak? Anak kecil nggak bisa bedain mana yang udah terjadi, mana yang... Nah, gini, anak kecil tuh kalau nyebutin suatu bisa kata-kata kasar ya, dia ikut-ikut nyebutin. Kalau ditanya, kamu tahu nggak sih nyebutin kata-kata ini tuh tahu artinya nggak? Nggak tahu, ikutan aja. Betul nggak? Cuman ikut-ikutan temen-temennya aja. Kemudian anak kecil nonton film Power Ranger, mereka sampai berantem rebutan Ranger. Aku Ranger merah, aku Ranger kuning. Betul nggak? Di sini ada yang pernah rebutan Ranger nggak? Waktu kecil ya, sampai berantem tuh. Ada nggak? Ya, misalnya anak kecil 13 tahun ke bawah kita lagi main Barbie, kita kan ngobrol sendiri. Nah, kita mengarang cerita yang imajinasi gitu. Nah, mereka tuh masih banyak berimajinasi gitu, karena mereka nggak bisa bedain imajinasi mana, realita mana, gitu teman-teman. Ya, itu kalau anak kecil. Nah, kalau orang dewasa itu ada waktunya kapan terbuka, tutup. Gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman afirmasi positif dan visualisasi positif itu lakukan ketika bawah sadar terbuka. Itu efektif banget. Ini makanya alumni di Trisakti itu cepat-cepat banget untuk percaya diri public speaking, karena lakukan ini tadi afirmasi positif ketika di otak bawah sadarnya terbuka sangat lebar gitu ya. Oke. Dan kapan? Ada yang tahu nggak kapan sih waktunya otak bawah sadar terbuka dan tutup? Teman-teman, ini saya nggak cukup ya waktunya ternyata. Saya jelasin 2 poin aja 30 menit nih, betul nggak? Jadi kita mulai jam 8 ya, yang masuk ke sini ya. Ini jelasin tentang otak bawah sadar aja udah 30 menit sendiri ya, setengah jam sendiri. Nah, karena mungkin masih asing ya dengan istilah ini teman-teman ya. Pernah Kak, malah aku pernah cosplay jadi siluman ular. Oke. Ciri-cirinya kalau terbuka atau enggak gimana Kak? Nah, nanti gitu ya, sebentar. Oke, ini banyak banget pertanyaannya, tapi waktunya nggak cukup teman-teman ya. Makanya ini ya, saya tadi bilang kalau di webinar nggak cukup, karena kompleks banget, banyak banget pembahasannya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, saya dampingin lebih lanjut di kelas. Nah, kapan waktunya otak bawah sadar terbuka dan tertutup? Waktunya nggak cukup, teman-teman. Nanti saya akan bongkar semua di kelas. Nah, karena saya belum ngasih tahu kapan waktunya, saya kasih teknik yang lain nih, teman-teman ya. Ini juga sama kok. Teman-teman, 24 jam sebelum mandi, stop negatif thinking. Untuk menghindari ketika kondisinya terbuka, ya kita nggak sengaja ngomongnya negatif, kita nggak sengaja bayangin negatif. Nah, kalau misalkan kita nggak sengaja ngomongnya negatif atau bayangin negatif, gimana coach? Kan itu susah buat dibendung, bener nggak? Bener banget ya. Anggap negatif thinking itu musuh kita. Kita lagi main game, kita lagi main Mobile Legends. Nah, kalau kita punya musuh, kita butuh senjata. Betul nggak? Nah, senjata apa? Senjata kita ya afirmasi sama visualisasi. Kalau musuh kita banyak, banyakin juga senjatanya. Kalau negatif thinking kita banyakin afirmasinya, lebih dibanyakin. Ya misalkan nih, aduh besok kalau blank gimana ya? Enggak, semua itu nggak akan terjadi. Aku lancar banget public speaking, bahkan semua audiens tepuk tangan, bahkan aku dapat nilai yang bagus banget, bahkan aku bisa naik jabatan, bahkan aku bisa gini kayak gitu. Dibanyakin senjatanya. Oke? Dibanyakin tadi. Senjatanya di poin nomor 1 dan 2. Banyakin tadi, 2 itu tadi. Oke ya? Oke, nanti teman-teman kalau pengen tahu strateginya, karena untuk menggunakan senjata pun juga perlu strategi ya. Senjata apa? Tembak-tembak, dor. Ya itu butuh strategi juga teman-teman. Jadi biar lebih efektif lah untuk digunakan ya. Oke. Teman-teman, saya punya satu instruksi buat teman-teman semua. Sudah siap? Belum? Udah siap belum? Udah siap ya? Oke. Perhatikan baik-baik. Jangan bayangkan ada ribuan kupu-kupu berterbangan ke sana kemari, sayapnya sangat indah sekali, warna-warni, ada yang merah muda, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang biru. Mereka terbang di sebuah taman bunga yang bunganya berhamparan di mana-mana. Bunganya juga sangat cantik sekali, warna-warni, ada yang merah, ada yang jingga, ada yang ungu,
Dan di taman tersebut ada sungai yang mengalir, yang airnya sangat jernih sekali. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah ya? Apa yang teman-teman lakukan tadi? Siapa yang kebayang? Siapa yang sempat kebayang? Ini yang senyum-senyum kayaknya kebayang nih. Oh, ada yang jujur, ada yang angkat tangan nih. Siapa nih? Kak Haman. Oke. Ada yang kebayang lagi nggak? Banyak ya? Tadi perintahnya apa? Jangan bayangkan. Betul nggak? Kenapa dibayangkan? Jangan bayangkan, kenapa dibayangkan? Coba, ayo. Nah, tadi ya, karena otak bawah sadar kita tuh nggak bisa mendeteksi kata-kata jangan. Ya, makanya bahaya banget kalau misalkan teman-teman ngucapin yang negatif-negatif tuh masuk semua ke otak bawah sadar. Nah, itu bahaya banget nggak? Bahaya banget. Karena hasilnya langsung gitu ya. Tadi, oke ya? Oke teman-teman? Oke. Makanya ada ini kan istilah larangan adalah perintah gitu. Bener nggak? Semakin dilarang, semakin penasaran. Jadi kita tuh dipindahin aja fokusnya. Bener nggak? Karena tadi instruksi saya kan jangan bayangkan ada ribuan kupu-kupu, ada ini. Walaupun ada kata-kata jangan, tapi saya fokusin ke situ, teman-teman. Jadi mau nggak mau ya otak bawah sadar kita fokusnya ke sana. Misalkan nih kita bilang takut banget grogi, ya. Fokusnya itu kita ke groginya, ke belibetnya, ke blanknya dan lain-lain. Fokusnya ke sananya. Harusnya kita fokusnya ke tujuannya apa. Oh, kita pengen penampilannya lancar kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi fokusnya ke tujuannya tuh apa? Yang positifnya. Oke ya. Karena bahkan pasien pun ketika berobat ke dokter, mereka nggak boleh fokusnya ke yang negatif. Mereka diminta fokusnya ke sehat sembuh gitu. Fokusnya itu ke tujuannya tuh apa gitu ya. Jadi rumusnya kayak gitu sih kurang lebih. Tapi untuk melakukan itu kan kita harus tahu strateginya ya. Jika otak bawah sadar terbuka. Oke, sebentar. Selanjutnya, teman-teman, ini keren banget nih, setengah jam lebih ya. Nah, kemudian teman-teman yang mahasiswa grogi nih, atur pernafasan. Hitungannya 4, 7, 8. Ya. Tarik nafas melalui hidung, dihitung 1, 2, 3, 4. Ya, tahan. Sampai hitung ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan melalui mulut, dihitung sampai 8. Ya, 1 sampai 8 dihitung. Kemudian ini ya, otak kita pun juga butuh oksigen. Jadi ketika kebutuhan oksigen di otak kita terpenuhi, ya, kita bisa lebih merasa rileks. Jadi ketika kita tarik nafas agak panjang, itu kadar oksigen yang kita hirup lebih optimal. Jadi untuk kebutuhan ke otak pun juga lebih optimal juga teman-teman, gitu ya. Ini bisa berapa kali coach? Bisa 3 kali, 5 kali, sebanyak mungkin. Kalau teman-teman belum rileks, ditambahin. Kalau udah rileks ya udah cukup. Ya, kalau tadi melakukan afirmasi itu sama visualisasi butuh berapa lama? Tergantung fokus masing-masing ya. Kalau teman-teman lebih cepat fokus, semenit pun juga bisa. Kalau teman-teman agak lama, 5 menit juga nggak apa-apa. Kan tadi saya minta 1 jam sebelum acara. Jadi kan waktunya panjang sejam. Nah, itu bisa teman-teman difokusin terus ya. Oke. Kemudian, peregangan rahang. Yuk, bareng-bareng teman-teman. Sebutkan A, I, O, E, O, tapi dibuka mulutnya yang lebar. Jangan malu-malu, jangan takut jelek, jangan malu-malu juga ya. Oke? Dibuka mulutnya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Gitu ya. Diulang-ulang 3 kali boleh, 5 kali boleh ya. Nggak perlu banyak-banyak, nanti pegel duluan. Ini untuk peregangan rahang. Karena kan public speaking yang bergerak itu kan rahang juga. Bener nggak? Kayak kita olahraga yang bergerak kan tangan, kaki. Makanya peregangannya tangan sama kaki, kepala juga. Nah, karena kita public speaking ya kita peregangannya di rahang gitu ya. Oke, teman-teman. Ya ini nanti mewing ya. Bukan ya. Oke. Kemudian kita juga butuh pemanasan lidah. Loh, emang fungsinya buat apa? Siapa di sini yang suka belibet ketika public speaking? Atau belepotan, berbelit-belit, mau ngomong tunggu kiris, ngomongnya tinggi kurus. Ya, kembali tuh mau ngomong tinggi kurus, ngomongnya tunggu kiris gitu ya. Ada tuh yang viral banget, kapan tuh? Tahun kemarin ya? Atau tahun kemarinnya lagi? Tunggu kiris. Mau bilang kecut, mau bilangnya apa? Cekut. Oke? Oke, pemanasan lidah dengan cara tongue twister. Tongue twister itu apa? Kalimat-kalimat tongue twister itu ya
terdiri dari kata-kata yang mirip. Contohnya, ular melingkar di pagar muter-muter. Nah, kalimat seperti itu. Ular lari lurus. Dan masih banyak lagi lainnya. Ya, kuku kakekku, kaku kaku, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, sampai 10 biru, bisa. Contohnya, saya mau pakai ular melingkar di pagar muter-muter. Itu nanti diulang-ulang. Ya, satu kalimat diulang-ulang 3 kali. 3 kali yang pertama, pelan. 3 kali selanjutnya, sedang. 3 kali yang terakhir, dicepetin. Contoh, ular melingkar di pagar muter-muter. Ular melingkar di pagar muter-muter. Ular melingkar di pagar muter-muter. Itu pelan dulu. Nanti kalau pelan udah bisa, cepetin dikit ya, sedang. Ular melingkar di pagar muter-muter. Ular melingkar di pagar muter-muter. Ular melingkar di pagar muter-muter. Nanti kalau udah bisa dicepetin lagi. Udah bisa? Nah, sekarang kita praktek yuk teman-teman yuk. Tadi yang saya udah janjikan ya. Sekarang kita praktek. Yuk, depan kameranya teman-teman. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Saya sudah punya kalimatnya, teman-teman. Tugasnya membaca aja, gampang banget ya. Siapa? Atau saya pilih random aja ya? Atau ada yang mau duluan? Tugasnya baca aja kok, gampang. Oke. Siapa ya? Siapa ya? Tuh. Pisang goreng dimakan mangga ya. Semari mati. Ya Allah Pak, pisang gorengku sampai kayak mlebu kulkas. Kurang. Minum. Sudah. Udah. Dua. Jangan anak-anak ini. Duh, kok marah-marah mati guys ini. Kurang ajar. Pak, aku dapat memancing ikan. Hantu. Semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut Ini yang ya. mau senyum-senyum. Februari Dan hitungannya salam-salaman sama bonus semut-semut itu. seminggu. Tempat-tempatnya Kalau semut-semut ambil itu itu saling bulan, kan? senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama Kalau semut-semut itu. memang jenengan gitu Tempat-tempatnya cepet. semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Oke. Tempat-tempatnya. Ya. Sudah 3 kali tadi. Baik, terima kasih Kak Virgi. Salam kenal. Sehat selalu, lancar buat semuanya. Amin. Itu bikin apa sih? Oke. Untuk berikutnya, teman-teman, siapa nih yang mau? Gampang ya prakteknya ya. Selanjutnya silakan. Saya mau coba pilih siapa ya? Oke, ini yang raise hand siapa nih? Ada Kak Intan.
Sebentar, saya belum izinkan audionya sebentar. Oke, sudah? Silakan. Halo. Ya Kak, Halo, selamat malam. selamat malam. Dari mana? Dari Kepri Kak. Dari Kepulauan Riau ya? Oke. Iya. Kesibukan sekarang kalau boleh tahu? Saya PNS. Oh, PNS, Masya Allah. Oke. Nah, kita langsung praktek aja ya. Saya sudah siapkan kalimatnya. Nanti sama kayak Kak Virgi sebelumnya, dibaca 1 kali dulu. Ya, nanti kalau sudah bisa, 3 kali. Kalimatnya yang nomor 2. Silakan. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Baik, sudah bisa? Kalau sudah bisa, saya tantang ya untuk dibaca 3 kali tanpa berhenti. Kalau mau ambil nafas, boleh. Teman-teman yang lain juga ikutan ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Oke, mantap ya. Terima kasih. Salam kenal. Lancar beraktivitas. Baik, untuk selanjutnya lagi ya terakhir ya, for the last siapa ya? Oke, Bapak Edi Haryono. Bersedia Bapak? Bersedia ya? Oke. Halo, selamat malam Bapak Edi. Dinyalakan dulu Bapak audionya. Saya udah kirimkan. Oh ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Edi dari mana? Di Bengkulu. Bengkulu. Oke, jauh ya. Bapak Edi kalau boleh tahu untuk sekarang kesibukannya bekerja di mana? Karyawan swasta. Oke. Nah, Bapak Edi, kita langsung aja ya praktek untuk membaca kalimat tongue twister. Kalimatnya yang nomor 5. Silakan. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Tapi masalah harga bisa. Oke, sudah siap Bapak? Dibaca 3 kali? Siap. Siap ya. Nanti dibaca 3 kali tanpa berhenti. Kalau mau ambil nafas, boleh. Teman-teman yang lain juga ikutan. Saya hitung. 1, 2, 3. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Mantap, lancar banget. Bapak Haryo, salam kenal. Sehat selalu lancar buat kerjanya, sehat juga buat Kembali, kenal kembali. Waalaikumsalam, Bapak Edi Haryono. Baik, nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman, cara untuk biar kita tidak belibet-belibet lagi sebelum public speaking. Gampangnya gini ya, ibarat kita mau mengendarai motor, mau mengendarai mobil, kalau jarak jauh, itu butuh dipanasin dulu nggak mesinnya? Dipanasin dulu ya, Pemanasan. karena kalau nggak dipanasin bisa macet, ya, mesinnya bisa ngadet. Public speaking juga sama. Kalau kita mau public speaking sejam 2 jam, ya, tapi lidah kita nggak pemanasan dulu, bisa macet. Macetnya tuh kenapa? Belibet teman-teman ya. Nah, kita pemanasan dulu lidahnya. Gampang kok. Kalimat tongue twister nyarinya di mana sih, Coach? Nyarinya di Google ada. Tongue twister. Nanti perintahnya gimana? Gini aja, sebutkan 10 kalimat tongue twister versi Indonesia kan gitu. Ya. Atau di WA kan ada tuh sekarang Meta AI, bener nggak? Nah, bisa di situ ya. Sebutkan 10 kalimat tongue twister versi Indonesia. Sebutkan kalian 30 boleh. Oke, 10 juga cukup sih. Teman-teman praktekin terus setiap hari boleh. Oke? Oke, berapa kali sih Coach sebelum tampil? Diulang-ulang aja terus ya. Oke, karena kan tadi saya minta waktunya 1 jam ya sebelum maju. Dan yang terakhir, karena kita sudah semuanya nih ya, sudah materi ya, udah dipersiapkan dengan matang, kemudian mental juga kita sudah persiapkan. Kita tidak lupa untuk sebelum mengawali segala sesuatu kita harus berdoa. Jadi kalau kita sudah semua ini udah siap, benar-benar siap secara materi dan siap secara mental, ya kita berdoa untuk dilancarkan semuanya. Nah,
Teman-teman, sudah selesai waktunya. Ya, sudah selesai juga untuk materinya. Waktunya belum sih, nanti kita ada pembahasan sertifikat. Kita juga ada pembahasan untuk nanti kelanjutan di Februari ya. Kalau teman-teman beruntung lanjut saya dampingin, nanti kita ketemu lagi di Februari. Nah, dari materi-materi yang saya sampaikan kira-kira bermanfaat nggak? Saya mau minta ini dong feedbacknya teman-teman di kolom komentar. Kira-kira bermanfaat nggak sih teman-teman? Atau yang paling bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman di sini di bagian mana? Di bagian persiapan materi, atau di bagian otak bawah sadar, atau di bagian LOA, atau di bagian tongue twister mungkin, atau di bagian atur pernafasan, di bagian mana? Coba saya pengen tahu dong. Karena ini juga ya, kalau memang bermanfaat di bagian itu, nanti ini ya, saya juga kan, oh ternyata memang iya yang dibutuhkan banyak orang. 4 bulan Alam bawah sadar, oke. Maksudku ya wis mari. Bermanfaat banget. Semuanya bermanfaat. Salam Madura. Salam ya. Siapa nih? Kak Arif. Arif Migajaya. LOA, tongue twister di bagian mental. Tapi Sangat bermanfaat Kak. Terima kasih. Saya baru sadar saat otak bawah sadar sangat mempengaruhi saat tampil public speaking. Iya. pindahan. Karena teman-teman overthinking, karena teman-teman di sini negative thinking. Jadi penampilannya tuh merasa kayak cemas, terus khawatir, terus. Itu hasil dari teman buat sendiri. Mungkin aja. Sangat cepat sekali. Oke, insightful banget di bagian LOA dan di persiapan. Oke, nah teman-teman, tadi ada yang tanya, Kak ini kan kalau public speaking-nya itu untuk yang persiapannya matang. Gimana sih kalau kita selalu siap untuk tampil ketika ditunjuk dadakan? Ada yang mau nggak saya bantu agar teman-teman nanti selalu siap walaupun ditunjuk dadakan untuk public speaking? Mau nggak saya bantu? Mau? Itu banget. Nah, karena tadi aja waktunya sampai 2 jam lebih, teman-teman ya 2 jam lah ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau saya bantu agar teman-teman selalu siap ketika ditunjuk dadakan, saya bantu di kelas. Tak ngaret. Saya bongkar semua rahasia saya untuk tapi public kalau speaking-nya biar justice. cepet. Yang belum isi link ternyata masih Oh bisa. ya, tanggulan. Ya ini ada panjangan dari admin. Ya, bulan Silakan diisi. Teman-teman dari awal webinar sampai sekarang ada nggak saya ngomong atau gitu? Gitu ada nggak? Apakah ada? Atau gitu ya, itu namanya filler words ya. Kenapa bisa terjadi filler words? Sekarang gini, filler words itu apa aja? Bisa 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 apa namanya gitu ya. Nah, kenapa terjadi filler words? Karena otak kita lagi loading lagi ya. Jadi kalau kita udah kehabisan tema, udah kehabisan topik, udah kehabisan kata-kata, langsung mulut kita otomatis ngomong setelah ini saya mau ini dan habis ini saya bersama ini kayak gitu pasti ya. Ada karena itu kita berusaha untuk ini ya, mencari kalimat apa lagi nih yang akan saya sampaikan kayak gitu. Nah, saya jamin dari awal sampai sekarang saya tidak ada ngomong Februari besok ya, karena saya secara sadar saya tidak mengucapkan ini itu. bisa diatur teman-teman ya, bisa kita kendalikan agar kita tidak mengucapkan ada tekniknya, ada ya. Kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman masih banyak mengucapkan ketika public speaking, nanti bisa dikurangi ya, bertahap ya teman-teman ya, bertahap. Jadi dikurangi lama-lama nanti hilang kok ya. Oke, kemudian siapa di sini mahasiswa grogi ke depan senior? Ada? Nanti bantu juga agar teman-teman bisa share diri public speaking. Mau nggak mau, aku kasih dipindah. Oke ya. Oke. Karena kan gini ya, untuk teknik public speaking ya, itu ternyata lebih efektif kalau kita dibarengi dengan ini ya, tahu rahasia di sini, di otak kita. Ya, aku mau mas. Oh, Ya sadar wis, itu ternyata oke mas. banyak Tapi sekali ya saya berharap ya. power ya untuk hidup kita, untuk skill 15 kita pun juga soalnya bisa masih dari banyak mungkin. juga barangku Oke nek ya. mendadak Oke. besok pindahan juga agak Oke. Dan saya punya 10 Merepotkan. pertanyaan. Teman-teman harus jawab dengan cepat. nggak apa-apa. Kalau pernah ngangguk, Nek pengen kalau nggak pernah galeng, bonus hitungannya kalau Februari sering bonus. ngangguk nih yang banyak. Ya aku mau tanggal 15 Ya, kan. kalau misalkan mau ngetik di kolom komentar juga boleh. Pernah, sering, nggak pernah, kayak gitu.
Langsung jawab deh, cepat. Kalau malas ngetik ya cuma ngangguk geleng aja. Oke, langsung aja. Pernah nggak Bapak Ibu dan teman-teman gugup saat ingin menyampaikan informasi di depan umum? Pernah, sering nggak pernah? Abang pernah keringat dingin atau keringat bercucuran saat sedang public speaking? Keringat dingin, tangan dingin ya, atau keringat. Nah, apakah pernah teman selalu menonton tampilan ya, teman misalkan gitu ya, karena merasa minder dan takut salah ngomong? Pernah nggak? Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman buruk di masa lalu? Mungkin pernah blank, pernah diketawain audiens, atau salah sebut nama orang. Pernah nggak? Apakah pernah teman-teman pikiran sering tidak fokus dan mendadak blank saat public speaking, walaupun sudah belajar? Apakah pernah merasa punya ide brilian atau punya pemikiran gagasan banyak banget di kepala, tapi susah untuk disampaikan? Apakah pernah prestasi dan karir terhambat karena tidak bisa public speaking? Mungkin pernah gagal dapetin pekerjaan, gagal di interviewnya, atau mungkin pernah gagal untuk naik jabatan, atau pernah mungkin gagal untuk dapetin nilai bagus ketika sekolah karena nilainya kurang bagus, karena public speaking-nya juga kurang bagus, misalkan. Pernah? Apakah pernah melihat audiens ada yang ngantuk, bosan, jenuh saat kita sedang public speaking? Atau bahkan ada audiens yang ngobrol sendiri, ada audiens yang megang HP sendiri, main HP sendiri gitu. Misalkan ada yang main HP sendiri, kita langsung negur ya, Bapak tolong dong HP taruh Bapak, taruh Pak HP-nya, saya lagi ngomong kan gak boleh ya, bener gak? Atau misalkan ada audiens yang ngobrol sendiri, Bapak bisa diam gak Bapak ya, itu gak boleh. Iya sayang. Mau saya masih satu orang di pertengahan lagi. Sekali lagi yang belum isi linknya diisi, mumpung masih bisa, tinggal 2 menit lagi nih. Tadi admin bilang maksimal jam 20.55 ya. Langsung aja teman-teman untuk diisi linknya yang belum isi. Enggak dong, saya harus ada perubahan, betul ya, harus banget ada perubahan. Karena tidak bisa memimpin tim dengan baik. Oke. Waduh, tinggi sekali Papa. Saya sudah isi kah, belum ada balasan. Oke. Kita cek dulu ya. Nggak ada. Keren. Wah, mantap. Keren. Berapa ini tanggal 30 ya? Bisa apa ndak? Januari. Bisa dong. Papa bikin mobil balon kayak gini. Coba bikinkan dulu. Nanti Saya papa harus bisa sukses, nyuntuh. amin. Untuk Jadwal kelasnya kapan Kak? Jadwal kelasnya itu pertengahan Februari, teman-teman. Nanti jadwalnya Ya. pokoknya fleksibel ya. kayak saya. Kalau bentrok dengan Iya, jadwal dong. pekerjaan, bisa bahkan bisa ganti jam. Senin Oh, sampai pakai Jumat roda caterpillar itu ini juga. ya. Enggak. Ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Kalau yang weekend ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam. Jadi teman-teman bisa disesuaikan aja dengan jadwalnya, bisanya di hari apa, di jam berapa. Nanti kita kasih jadwal. Kalau jadwalnya bisa, ya syukur. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa pilih, oh aku bisanya di hari yang ini, di jamnya ini. Langsung join aja di kelas itu. Oke? Karena satu batch itu ada 65 orang, sisanya tinggal 10 orang. Nah, satu batch itu dibagi-bagi lagi. Jadi beberapa kelas, ada kelas atau grup A, B, C, D gitu ya. Kita bagi-bagi lagi. Misalkan grup A hari apa, jam berapa. Tapi teman-teman nggak bisa. Ya udah masuk aja di grup C atau di bikin grup mobil balata. boleh. Bisa kan biasanya dibuat. Kita bagi-bagi karena biar kondusif. Kalau kebanyakan orang, Tadi Panda belum dibuat. oke, ini udah pada penasaran ya.
langsung aja teman-teman. Jadi lebih komplitnya lagi nanti dapat apa, cara mengendalikan nervous, BPT, gagal lupa, mimpi, belibet, pusat, public speaking, semua nanti akan teman mendapatkan. Nanti ada juga cara menguasai audiens. Nah, audiens itu kalau kita nggak punya Nggak tekniknya, bisa. kita bakal usahan. Karena apa? Karena gini, audiens itu tipenya banyak banget. Salah satu tipe audiens yang paling bikin kesel, Tolong paling buatkan. bikin pembicaranya Tolong itu buatkan. sebel itu ada namanya sniper. Sniper itu audiens yang sukanya nanya-nanya, padahal dia itu udah tahu jawabannya, tapi dia cuma iseng nanya terus gitu ya. Kadang ada juga audiens sniper ini tuh nanya tapi di luar materi ya. Ada yang memang bener-bener nanya sampai bikin pembicaranya skakmat, gak bisa jawab apa-apa lagi gitu. Ada ya. Ini kadang kalau kita ketemu sniper tapi mental kita belum siap, bisa panik dan bisa bikin kita blank ya. Nah, kemudian ada juga cara pegang mic, body language, gesture dan lain-lain. Pegang mic juga ada caranya ya. Ada tekniknya, teman-teman. Kemudian cara menghilangkan logat atau aksen. Coba tebak ya. Logat saya atau cara berbicara saya dari awal webinar sampai sekarang. Kira-kira saya ini cocoknya dari daerah mana? Coba dong. Ini kok di sini cintanya aku. Kok ini kecil. Tebak aja. Baju mahal lucu. Ayo tebak aja. Coba. Jakarta. Ya, Jakarta. Jaksel. Wah, Jaksel dari Indonesia. Ya, kalau saya bilang dari saya bule, kayaknya nggak mungkin ya. Saya nggak ada bule-bulenya gitu. Bener. Banten, Sumsel, Jakarta, Jawa Barat, Jakarta, Maluku, Bandung, Madura, Jawa, oke. Di Jakarta, Sumatera. Oke. Saya di Jawa Tengah, teman-teman. Jawa Tengah saya Jawa Tengah ngapak lagi. Ada tau ngapak nggak? Ngapak itu ngapak orang kepenak gitu kan. Adung, pencot ya, mbok ya. Kan begini leper ya. Jadi di situ kalau bilang bapak ibu bukan bapak ibu tapi bapak ibu. Mau bilang bapak Edi misalkan ya, bapak Edi Haryono tuh bukan bapak Edi, bapak Edi ya. Bapak Edi Haryono gitu. Misalnya mau bilang bapak Hakim, bapak Arif gitu. Coba bayangin, saya opening pakai bahasa ngapak ya. Halo, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita hari ini webinar public speaking bersama saya Trias ya. Di sini kita akan belajar public speaking bagaimana sih agar kita lebih percaya diri lagi ketika kita berbicara di depan banyak orang. Siapa di sini masuk ke grogi, belibet dan pembanggung? Kalau misalkan masih kayak gini, kita siapin buku tulis yuk, kita belajar bareng-bareng. Nah, kayak gitu ya. Teman-teman saya tuh masih banyak banget yang seperti itu teman-teman. Jadi logat atau aksen itu bisa kita pelajari. Saya dulu ambil jurusan bahasa teman-teman. Jadi ya saya mempelajari aksen juga. Jadi gini, misalkan nih kayak bahasa Inggris kan aksennya banyak ya. Kayak ada aksen Amerika, ya ada aksen British ya, British gitu ya, ada aksen Australia, ada Singlish, Japan English, dan masih banyak lagi aksen lainnya. Padahal tetap sama bahasa Inggris gitu, tapi aksennya beda-beda, betul nggak? Ya, nah setiap aksen itu bisa kita pelajari. Bahkan seperti misalkan mau baca Al-Quran gitu ya, itu juga ada cara bacanya, betul nggak? Ada ini harus dengung, ini harus agak mendok dikit ya, kol-kolah atau gimana gitu ya, itu kan ada aturannya semuanya, dan itu bisa dipelajari nggak? Bisa gitu. Jadi untuk menghilangkan medok kita atau menghilangkan aksen biar kita logatnya bisa netral ya ketika berbahasa Indonesia, itu nanti ada tekniknya teman-teman. Nanti saya coba sharing ya di kelas gitu. Oke teman-teman, kayak Rafli seleb TikTok dong Kak. Iya betul, Rafli tuh dari Purbalingga ya kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian nanti ada juga etika public speaking. Nah, etika public speaking juga penting karena kan tadi ya kalau kita mau orang nggak boleh begini ya. Kemudian kalau ada orang yang ngobrol, kita juga nggak boleh langsung negur. Nanti ada caranya. Kemudian ada juga nanti membuat catatan, ada juga cara jago improve. Ya, jadi kadang tuh kita bingung ya kalau maju dadakan tuh bingung mau ngomong apa lagi ya gitu. Nah, nanti saya coba bantu di kelas. Karena tadi saya bahas tentang 2 poin aja, tentang afirmasi dan visualisasi aja tuh saya butuh waktu setengah jam lebih, bener nggak? Nggak cukup waktunya kalau saya jelasin ini semua teman-teman. Ya, makanya nanti di kelas waktu 2 minggu ada bentuk video, ada bentuk zoom-nya juga, ada bentuk e-book-nya. Jadi belajar tuh dari berbagai arah gitu. Dan